Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya. Firman Tuhan nggak genah ini. Ini firman Tuhan yang nggak genah ini. Ya, supaya kita tahu. Inilah ayat yang nggak genah. Ya, dah? Shalom saudaraku, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Berjumpa lagi dengan saya. Di Tuli kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Seseorang itu semakin tua itu seharusnya makin berhikmat, makin bijak. Nah ini enggak, Mbah Taslim ini. Karena dia ini makin tua, makin menjadi-jadi. Dia makin mencari-cari kesalahan Alkitab dan terus-menerus menjelek-jelekkannya dan memfitnahnya. Kali ini dia mengatakan bahwa Alkitab itu, firman Tuhan itu nggak genah. Kenapa nggak genah? Karena firman Tuhan, kok Tuhannya membiarkan ada orang mengusir anak dan istrinya. Dan ada lagi. Sebelumnya mari kita bersama-sama melihat video berikut ini. Berkatalah Sarah kepada Abraham, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama. Jelas perintahnya, usirlah, anak saya itu dan anaknya. Jelas itu. Sebabnya apa? Toh dia nanti tidak akan menjadi ahli waris. Cuma itu toh. Lanjut. Hal ini sangat menyebalkan Abraham, oleh karena anaknya itu. Menyebalkan. Jadi Abraham pertama rada bingung. Kok tegol aku nih bojoku sing iki kurang ajar ya. Lanjut. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya. Firman Tuhan nggak genah ini. Ini firman Tuhan yang nggak genah ini. Ya, supaya kita tahu. Inilah ayat yang nggak genah. Ya, ini enggak genah. Jadi Allah mengatakan, jangan sebal kamu hatimu tentang apa yang dikatakan oleh Sarah. Apa yang dikatakan oleh Sarah lakukan, gitu dah. Terus. Haruslah engkau mendengarkannya. Yeah. Sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Ya, ini firman yang enggak genah ini. Yeah. Terus. Tetapi keturunan dari hambamu ini juga akan kubuat menjadi suatu bangsa. Janji juga Ismail. Terus. Tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa karena ia pun anakmu. Terus? Keesokan harinya, pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkannya itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi. Diusir. Pagi-pagi Abraham mengambil sekirbat air dan sekirbat roti. Diletakkan di mana, Pak? Di bahu beserta anaknya. Iya. Anaknya berapa ini Ismail? 16 tahun. Mempertahan 16 tahun ya. Logikanya itu loh. Lah ayo, ini ayat. Ya, memang orang Kristen tidak sampai baca gini-gini karena memang di gereja tidak ada. Apa kata pendeta? Ya sudah, tidak usah kamu buka-buka. Beda dengan kita orang Islam. Yang pertama, Mbah Taslim tadi itu bilang bahwa ini firman nggak genah nih firman. Kenapa? Kok Tuhan membiarkan Abraham mengusir istri dan anaknya, yaitu Hagar dan Ismail. Perlu diketahui ya Mbah, orang Islam juga ya. Dalam Alkitab, Hagar ini bukanlah istri dari Abraham. Istri yang sah adalah Sarah. Dan Hagar adalah budak dari Sarah. Karena Sarah tidak mempunyai anak dan tidak sabar menunggu janji Tuhan, maka dia mengambil jalan pintas ingin memiliki anak dari budaknya, yaitu si Hagar ini. Jadi sekali lagi, Hagar bukan istri tapi budak. Yang dimana si Sarah ingin mendapatkan anak dari Abraham suaminya melalui si budak ini. Kok begitu? Boleh, boleh. Menurut Undang-Undang Hammurabi yang ditemukan yang seumuran, yang sejaman dengan Abraham, dulu itu kalau seorang tua nyonya tidak bisa memiliki anak, maka dia boleh mengambil budaknya untuk diberikan kepada suaminya untuk mendapatkan anak. Dan anak yang dilahirkan oleh budaknya ini nanti menjadi anak
dari istri sah atau nyonyanya. Namun kalau nyonya di kemudian hari memiliki anak yang sah, anak kandungnya, maka hak kesulungan itu ada pada anak kandungnya, bukan anak yang didapat dari budaknya. Jadi begitu ya cerita dari sejarah yang sebenarnya. Yang kedua, dia tadi itu ngomong, ya masa iya, nggak bener ini. Masa Ismail yang sudah besar, usia 16 tahun itu diusir sama bapaknya, ditaruh di pundaknya. Kan ini nggak masuk akal, anak sebesar itu ditaruh di pundaknya. Ini yang nggak bener, ini Mbah Taslim, bukan Alkitab. Karena kalau kita melihat di dalam bahasa aslinya, tidak ada yang salah dari firman Tuhan ini. Nah, kata bahu itu berbicara mengenai ini, belakang kepala ke bawah ini. Bahu itu dalam bahasa Ibraninya itu adalah Sekem. Sekem itu bisa berarti dua. Yang pertama itu bisa berarti secara literal, bahu di sini ya. Yang kedua itu bisa berarti secara figuratif atau kalimat figuratif. Apa itu figuratif? Figuratif itu sama dengan kalimat kiasan, yaitu kalimat yang bukan makna sebenarnya. Contohnya, dalam bahasa Indonesia, saya adalah tulang punggung keluarga. Jadi, saya itu bukan tulang punggung secara harafiah di belakang sini ya. Melainkan saya ini mempunyai tugas, tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan keluarga saya. Dalam hal ini adalah mencari nafkah. Itu artinya yang dimaksud dengan kalimat figuratif atau kiasan. Dalam konteks ini, gitu ya, kata Sekem yang berarti bahu di sini itu juga bukan berarti secara literal, bukan. Tapi ini adalah kalimat kiasan. Di mana di sini tidak berbicara bahwa Ismail ditaruh di pundak ibunya, gitu ya. Pasti tidak kuat lah ibunya menggendong kalau ditaruh di sini memikul anaknya yang begitu besar, yang berat sekali, gitu ya. Saya yakin bukan hanya Hagar yang nggak mampu, Mbah Taslim pun kalau anaknya taruh ini juga nggak mampu, gitu ya. Dan ini ya memang betul kalau ini bukan secara harafiah, melainkan ini adalah figuratif. Di mana kata ini berbicara bahwa bahu ini adalah berbicara mengenai tanggung jawab. Di mana tanggung jawab untuk membesarkan, untuk merawat, untuk mendidik Ismail bukan lagi tanggung jawab Abraham, melainkan diberikan kepada Hagar ibunya. Itu yang dimaksud dalam kalimat ini, Mbah. Jadi kalau nggak ngerti itu, jangan sok pinter, malah kelihatan bodohnya gitu kan ya. Orang yang nggak tahu apa-apa, sok pintar, kemudian ngomong terus gitu ya. Ya itu malah kelihatan bodohnya gitu ya. Dan kemudian selanjutnya, yang bikin saya pengen ngakak, ketawa, guling-guling, jungkir balik gitu ya. Dia bilang ketika Hagar dan Ismail diusir dari rumah, dia itu kan pergi kemana? Tinggal di mana? Di Berseba. Di Berseba itulah dia diberi sumur oleh Tuhan. Nah, dan dia bilang bahwa sumur itu adalah, ya dalam tanda kutip, itu adalah sumur Zam-Zam gitu ya. Kenapa? Karena dia bilang tadi itu bahwa sumur itu letaknya ada di Mekah. Berseba itu ada di Mekah. Halo Mbah, kalau nggak tahu apa-apa mending diam, ngopi, nyemil singkong rebus itu sambil ngomong cucu lebih baik daripada saya. Daripada ngomong tanpa data, nggak tahu apa-apa, memalukan, kelihatan bodohnya lagi gitu ya. Nah, Berseba itu bukan di Mekah. Berseba itu bukan Mekah. Di mana letak Berseba? Berseba itu letaknya adalah di wilayah Israel paling selatan. Letaknya ada di padang gurun Negeb. Kalau Bapak Ibu coba klik ya, kalau nggak percaya dengan saya, coba buktikan. Klik di Google, kosong seperti kain nama itu. Coba klik gini ya, ketik jarak antara Berseba dengan Mekah. Apa yang muncul? Pasti nanti di situ akan muncul map jarak antara Berseba
dengan Mekah. Berapa jaraknya? Jaraknya adalah 1.397 kilometer. Ini hampir sama jarak Surabaya dengan Jakarta. Jauh sekali, Mbah. Kalau Mbah Taslim jalan kaki sebulan nggak nyampe loh ini. Dari Surabaya ke Jakarta. Sama dengan Berseba ke Mekah. Jauh loh itu. Antara Berseba dengan Mekah itu masih lebih dekat dengan Berseba dengan Mesir. Makanya Ismail tinggal di sana, kemudian ibunya Yakar ini mengambilkan istri dari Mesir karena lebih dekat dari Berseba daripada Mekah. Jadi itu loh ya, mbok ya belajar dulu baru ngomong gitu ya, paham dulu baru ngomong, jangan ngomong kemudian baru cari-cari referensinya. Ternyata salah, malu-maluin aja, Mbah. Sekian dari saya, semoga ini menghibur dan juga mencerahkan kita. Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati.